Untuk apa? Agar kita terjadi interaksi. Inilah materi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan udah masuk di layar. Rahasia percepatan penyembuhan berbagai penyakit kronis dengan BioLife, dengan BioWife, berarti dengan Biovita Tera juga, berarti sama di sana. Maka kita akan coba kita diskusikan ini Bapak Ibu. Tapi sebelum ke sini, saya minta izin supaya penyampaiannya lebih fokus. Sekali lagi, supaya penyampaian lebih fokus, saya ingin, eh, sebentar, saya ingin betul-betul Bapak Ibu mengikuti apa yang akan kita sampaikan. Sebentar, saya share materinya. Dan saya izin Bapak Ibu, sekali lagi saya minta izin. Video sementara saya akan tutup. Kenapa video saya akan tutup? Supaya tidak ada gangguan sinyal. Ini udah ada 53 orang sekarang. Masuk ya, share-nya. Nah, ini udah masuk. Saya ingin tidak ada gangguan sinyal. Sudah masuk belum Bu Ira? Saya cross check. Iya, Masuk sudah ya. dok. Sudah masuk Nah, dok. saya minta izin video saya akan saya tutup supaya fokus ke materi. Sebentar. Bapak Ibu, ini adalah pembicaraan kita dan kita pernah dan saya pernah menyampaikan juga mengenai diabetes. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal ya. Saya tetap video tetap nyala. Apa sih makna dari gambar ini Bapak Ibu? Adalah pankreas yang menghasilkan insulin itu dihadirkan melalui pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya Bapak Ibu. Artinya diabetes itu berhubungan dengan pembuluh darah, bukan cuma sekedar tinggi gula darah. Hmm. Bapak Ibu, ini orang Jepang, makan karbohidratnya tinggi. Berarti makan nasinya, nasi putihnya, tepung putihnya, mungkin juga gula. Tapi kolesterolnya rendah, lemaknya rendah. Dan diabetes paling rendah di Jepang. Orang Amerika, karbohidratnya dikurangi, turun. Tapi lemaknya, kolesterolnya tinggi. Maka diabetes paling banyak di Amerika. Jadi diabetes itu bukan sekedar tingginya gula darah, tapi berhubungan juga dengan lemak yang sehari-hari kita makan, berhubungan dengan kolesterol yang sehari-hari kita makan. Ini gambarannya Bapak Ibu. Ini diabetes, yang terjadi itu gangguannya gangguan pembuluh darah. Endotelnya mengalami gangguan, disfungsi endotel. Pembuluh darahnya selamanya akan mengalami peradangan. Dan terakhir pasti sumbatan pembuluh darah. Ini tidak bisa dihindari. Akan terjadi sumbatan, maka inilah yang dikenal sebagai aterosklerosis. Artinya Bapak Ibu, diabetes itu, penyakit gula itu adalah penyakit pembuluh darah. Ini yang terjadi komplikasinya, baik di mata dengan kebutaan, di ginjal sampai cuci darah, neuropati dengan kebas-kebasnya yang tidak selesai-selesai, serangan stroke, serangan jantung, sampai amputasi di kakinya, itu karena pembuluh darah. Sekali lagi karena pembuluh darah. Maka kita tidak bisa menghindari ke sana, Bapak Ibu. Simak betul-betul kenapa demikian. Karena ini tugas utama kita untuk berpikir ke sana. Ada hubungannya dengan pembuluh darah. Izin kamera saya tutup ya, supaya apa namanya penyampaian lebih bagus. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini, maka kita akan sadar. Ini kebas-kebas. Pak Hadri, Pak Haji bisa ngelihat ini. Ini adalah pembuluh darah yang normal. Sarafnya juga normal. Maka tidak ada kebas-kebas.
Tapi di sini sudah mulai ada kerusakan pembuluh darah, Bapak Ibu. Maka di sini sudah mulai ada kebas-kebas. Ini sama sekali sudah tidak ada pembuluh darah. Maka sel sarafnya mati. Jadi, Gimana? diabetes itu pembuluh darah. Diabetes itu berhubungan dengan pembuluh darah. Karena Nah, kesimpulannya ada di sini, Bapak Ibu. ini mau sekolah. Ini udah Kesimpulannya bagus. adalah Mana? ada sumbatan pembuluh darah. Mana bagus? Dokter Sekolah. Vina, izin Dokter Vina, bisa ditutup. Terima kasih. Eh, ini adalah pembuluh darah yang tersumbat, Bapak Ibu. Berarti pada pasien diabetes juga ada sumbatan pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah yang sudah terbuka lagi. Berarti ini usaha kita nih. Kalau kita berusaha, kalau kita berikhtiar, maka kita dapat. Pembuluh darah yang tersumbat bisa lancar kembali, Bapak Ibu. Itulah kenapa saya katakan rahasia malam hari ini. Mudah-mudahan dapat. Nah, dok, bagaimana dengan asam urat? Ini juga sama ceritanya. Bentuknya seperti ini nih. Ininya kemerahan nih, karena mengalami radang. Radang itu merah, radang itu bengkak atau tumor, radang itu sakit, pasti ada rasa sakit di sana. Radang itu panas, terasa panas di sana. Dan radang itu fungsiolesa, tidak bisa berfungsi. Kalau kakinya sudah seperti ini karena kristal asam urat, maka tidak bisa jalan. Dok, solusinya seperti apa? Lalu apa komplikasi dari asam urat? Ternyata sama Bapak Ibu. Selama ini pemahaman kita, jangan kangkung, jangan eh, bayem, jangan sayuran hijau. Itu salah. Kalau kita ngelihat di sini, ini adalah kadar purin yang ada di bayem, 57. Kadar purin yang ada di kacang-kacangan, 25. Kadar purin yang ada di daging itu 185. Kalau kita ngelihat ke sini, Bapak Ibu, ini sayuran dan lain sebagainya, buah dan lain sebagainya, itu tidak ada yang 100. Tahu 68, stroberi 21. Tapi kalau udah mulai bicara ikan, mohon maaf, ini ikan, ikan dari mulai ikan tuna, ikan sampai sini ikan semua. 200, Bu, asam uratnya, urinnya 200. Demikian juga dengan chicken, di atas 100 ayam. Jadi Bapak Ibu, kita salah. Selama ini kita salah. Ternyata makanan yang kita bangga-banggakan, justru itulah yang membuat kita sakit. Baik diabetes maupun asam urat. Ini lihat, Bapak Ibu. Sama hal yang sama nih. Di sini lebih dari 400, bayangkan. Babi, daging babi, liver babi, 500. Kadar urin yang menghasilkan asam urat. Yuk kita berpikir yang berbeda sekarang, Bapak Ibu. Nah, inilah asam urat. Asam urat itu diperlukan oleh tubuh, tapi harus normal. Tapi kenyataannya ada di sini. Kita kelebihan asam urat. Jadi apa yang terjadi? Kristal asam urat, oxidative stress, peradangan gak berhenti-berhenti. Lanjut lagi, disfungsi endotel, gangguan pembuluh darah yang ada di pembuluh darah kita. Maka semuanya sama. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita ngelihat ke sini, berarti apapun gejala dari asam urat, sakitnya, bengkaknya, kemudian lagi bau, buang air kecil kita, tidak bisa menahan pipis dan seterusnya, ini kan asam urat. Ini tadi sudah disampaikan. Dan Bapak Ibu saya ingatkan, kristal asam urat itu seperti ini, tajam sekali, sakit. Maka kita tidak boleh ada yang asam urat. Ini gejala asam urat, saya ingin menunjukkan. Ini komplikasinya ternyata sama dengan komplikasi diabetes. Di mata, di jantung, semua. Ini topi-topi yang terjadi. Karena kelebihan asam urat. Jadi asam urat itu bukan cuma di darah, Bapak Ibu. Jangan bangga asam uratnya 3, asam uratnya 4 di dalam darah. Tapi di mata, di telinga, di liver, di jantung, di sendi, kita nggak pernah ukur. Asam urat menyebabkan kelainan pembuluh darah. Diabetes menyebabkan kelainan pembuluh darah. Jadi sama. Ini yang terjadi pada diabetes. Ini yang terjadi juga pada asam urat.
Tugas kita menyelesaikan sumbatan ini supaya lancar seperti ini lagi, Bapak Ibu. Kemudian kita dapat. Bagaimana dengan serangan jantung sama? Serangan jantung ternyata karena diabetes. Serangan jantung ternyata karena tekanan darah tinggi, kegemukan, kolesterol. Maka serangan jantung juga kita bisa atasi. Jangan ada yang terkena serangan jantung, Bapak Ibu. Itu tugas kita karena sumbatan. Dok, bagaimana dengan stroke sama? Adalah dari makanan, adalah karena tidak olahraga, adalah karena kita tidak sehat, karena diabetes, karena kolesterol, karena tinggi tekanan darah. Maka konsepnya sama, Bapak Ibu. Kita harus menyelesaikan. Ini yang terjadi pada serangan jantung maupun pada serangan stroke, sumbatan pembuluh darah. Terjadi serangan, terjadi stroke, kelainan di tempat lain, kelainan di tempat lain. Permasalahannya ada di sini. Jadi tugas kita ada di sini, Bapak Ibu. Izin Pak Tadius Rumbi, tutup videonya. Nah, terakhir Bapak Ibu, bagaimana dengan kegemukan? Kegemukan pun sama, karena di sana ada diabetes, di sana ada hipertensi, di sana ada serangan jantung, di sana ada kelainan sendi. Semua yang kita lihat ini, Bapak Ibu, adalah konsekuensi karena kelebihan berat badan. Kita harus segera menyelesaikan kelebihan berat badan. Penyakit sendi ada di kegemukan. Kolesterol ada di kegemukan. Diabetes ada di kegemukan. Hipertensi, serangan jantung, stroke ada di kegemukan. Maka kita punya PR besar ternyata. Kenapa demikian? Karena yang sakit bukan berkurang, tapi malah tambah banyak. Ini menjadi PR buat kita, Bapak Ibu. Kembali lagi PR besar buat kita. Kenapa demikian? Karena saya punya doa yang sakit harus sembuh. Dan ketika Pak Haji Hamsul menyampaikan, saya ada alat terapi, dok. Gelombang tera. Saya ada alat terapi lagi yang baru, pulse electromagnetic field therapy. Maka doa saya berubah, Bapak Ibu. Yang sakit harus segera sembuh. Ini yang harus jadi renungan buat kita. Artinya, kalau kita mengkombinasikan berbagai usaha yang bisa kita lakukan, maka yang sakit itu segera sembuh. Akan didapatkan kesembuhan yang lebih cepat. Karena kita mengkombinasikan berbagai ikhtiar kita, berbagai usaha kita. Bapak Ibu, kenapa Dokter Syu begitu semangat? Karena yang saya sentuh bukan obat, bukan tablet, bukan kapsul, bukan suntikan, bukan pisau bedah, tapi yang saya sentuh adalah tradisional alternatif. Dan ini adalah payung hukum kita, memberikan kepastian hukum buat kita. Siapa saja yang menggunakan produk-produk dari PT BAS. Gak ada keraguan. Dan saya bangga dengan teman-teman, ini udah ada 67 orang. Bangga kenapa? Karena beliau-beliau adalah pemberi pelayanan kesehatan alternatif atau tradisional. Perbesar, tadi saya pintas dengar. Rumah terapi. Ini dahsyat Bapak Ibu. Peraturan itu akan dirubah karena kita sudah punya undang-undang yang baru. Ini bab 5 dari undang-undang kesehatan kita yang baru tahun 2023. Agustus 2023 kita punya undang-undang kesehatan yang baru. Dan kenapa saya bangga di sini dengan undang-undang kesehatan yang baru? Karena pelayanan kesehatan tradisional sudah ada di sana. Artinya, bukan peraturan saja yang memberikan kesempatan pada kita, Bapak Ibu. Saya ngambil pasal 163-nya. Pasal 163 ditujukan ke kita, Bapak Ibu, masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan alternatif. Payung hukum ini kuat. Jadi, sayuk kita manfaatkan agar pasien segera sembuh. Apa yang mesti dilakukan? Lakukan yang orang lain tidak lakukan. Bapak Ibu, kalau yang masih rajin, kontrol ke puskesmas, kontrol ke rumah sakit 1 bulan sekali,
maka tidak akan pernah ketemu kata sembuh. Makanya saya katakan, do no one do. Lakukan yang orang lain tidak lakukan. Kalau masih cuci darah, dan terus-terusan cuci darah, maka ginjal tidak akan pernah sembuh. Yuk kita berpikir Bapak Ibu. Tugas kita ini, tugas kita adalah Bapak Ibu, yang tersumbat di pembuluh darah dilepas, supaya tidak tersumbat lagi. Tugas kita, sumbatan pembuluh darah harus segera diselesaikan. Dan itu akan dimudahkan karena produk dari PT BAS lengkap. Bapak Ibu, yuk kita berpikir yang berbeda. Saya ingin mengajak Ibu ke matahari. Matahari dengan fotosintesanya bukan sekedar menggabungkan karbon dioksida dan air sehingga terjadi buah dan sayur. Ternyata titipan manfaatnya seperti yang tadi saya spill sedikit, buah sayur. Itu manfaatnya dahsyat. Apalagi herbal. Yang konteksnya adalah betul-betul akan membantu penyembuh. Nah, yang menjadi tugas kita adalah pembelajaran ada di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makannya adalah hewan, daging, ikan, ayam, seafood, telur, maka yang diperoleh adalah kolesterol. Maka yang diperoleh adalah lemak. Ini biang keladinya Bapak Ibu. Maka Pak Tadius Rumbi yang fokus banget ini, Pak Siburian dari Medan fokus banget ngeliatin saya. Kuncinya ada di sini. Gak ada istimewanya kecuali memberikan masalah kesehatan. Tapi kalau kita makanannya adalah buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, maka tidak ada kolesterol. Walaupun ada lemaknya, lemaknya kecil. Tapi proteinnya yang sekarang jadi pembicaraan, ini ternyata Betty ya, kalau Pak Siburian bilangnya Betty nih, beda tipis. 3334 Bapak Ibu. Jadi kita bisa memperoleh protein dari kentang, protein dari terong, protein dari tomat. Kalau ngelihat ke bawahnya, beta karotinnya, fibernya, vitaminnya, folatnya, vitamin E, ironnya, magnesium, bahkan kalsium. Tolong perhatikan. Kalsium yang ada di susu itu cuma 252 nih whole milk. Susu nih. Tapi tomat, bayam, buncis, kacang-kacangan, kentang itu 545 kalsiumnya. Dan kita tidak pernah ada yang mendiskusikan. Ini matahari Bapak Ibu, bukan sekedar vitamin D. Matahari menyelesaikan kesehatan otak kita. Matahari menyelesaikan orang depresi, tulang kita diperbaiki, tidur kita diperbaiki. Semua. Bahkan menurunkan berat badan matahari. Menurunkan tekanan darah. Menurunkan risiko kanker. Bukan menyebabkan kanker. Memboosting imun sistem kita. Jadi pembelajaran kita pertama adalah makanan. Yang kedua adalah matahari. Dan gelombang. Atau sumber gelombang adalah matahari. Jika kita bicara tera, gelombang, cahaya, dan itu memang ada warna cahaya di sana, maka pola pikir kita adalah matahari. Ini contoh aplikasi dan benefit dari infrared, berarti sinar yang ada di matahari. Ternyata membanggakan sekali. Saya ambil otot, rasa sakit dikurangi, peradangan dikurangi. Karena sinar. Kita lihat lagi literatur yang lain, far infrared, aplikasinya. Aman, ini yang bagus, Bapak Ibu. Aman, efektif, dan digunakan secara luas untuk berbagai keperluan terapi. Artinya, kalau far infrared seperti ini, sementara gelombang terak jauh lebih bagus, maka kita akan mendapatkan yang jauh lebih bagus. Ini semuanya gelombang cahaya dan magnet, MRI, terapi mikrokarot, terapi laser, fisioterapi ultrasonik, terapi frekuensi. Semuanya dengan menggunakan gelombang. PT BAS menyediakan bioterapi. Bahkan yang barunya, bioterapi yang pro. Maka ketika ini kita manfaatkan Bapak Ibu,
Ya, pembelajaran lagi dari Tera, gelombang Tera. Dapat semuanya. Yang saya inginkan kepada Bapak Ibu, buka Google kita, buka handphone kita, cari manfaat gelombang Tera. Maka kita dapat banyak. Gelombang Tera memperbaiki hidrasi, meningkatkan produksi kolagen, menurunkan peradangan pada persendian kita, menstimulasi regenerasi otot pada jaringan yang rusak. Ternyata gelombang Tera bisa mengaktifkan stem cell dalam tubuh kita karena menstimulasi regenerasi, memperbaiki proses penyembuhan, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi rasa sakit, memperbaiki regenerasi jaringan. Itu adalah stem cell. Ketika kanker, ketika autoimun ini kanker dan autoimun Bapak Ibu, maka dia akan merubah lagi ke arah yang normal. Down regulate Bapak Ibu. Tadinya aktif sekali di autoimunnya, tadinya luar biasa sel kankernya. Ketika gelombang tera dipakai, maka akan mereda. Aplikasi ini akan digunakan untuk mengobati berbagai penyakit baik kanker maupun autoimun dalam bentuk psoriasis. Apalagi yang kita dapat ini juga sama. Potensi untuk menyelesaikan penyakit kanker karena gelombang tera. Potensi menyelesaikan luka yang sulit sembuh karena diabetes akan dilakukan oleh tera. Mengaktifkan sel, menstimulasi mikrosirkulasi, memperbaiki jaringan, termasuk sel. Menghilangkan rasa dingin, karena ini bisa Chinese terapi, dinginnya diperbaiki. Sel-sel yang rusak, abnormal sel, akan dibunuh, akan dihancurkan. Maka dalam tubuh kita tidak ada lagi sel yang rusak. Menguatkan fungsi tubuh, ini juga salah satu kuncinya Bapak Ibu. Menguatkan eh, fungsi tubuh kita. Melakukan detox, detoxnya sampai ke limpatik. Dan ini anti-aging. Ini mungkin kebanggaan buat ibu-ibu nih. Ibu, saya titip. Betul, sekali lagi saya titip. Rajinlah terapi dengan gelombang tera. Karena anti-aging. Kemudian, saya cari literaturnya Bapak Ibu. Saya cari untuk bisa meyakinkan saya. Balik lagi ke sini. Tera, gelombang tera. Ternyata dahsyat. Ini saya dapat menurunkan ukuran tumor, mengobati kanker, luka bakar, kardiovaskuler, perbaikin kornea. Dapat Bapak Ibu. Maka saya tidak akan ragu. Saya dapat lagi Tera irradiation improve cognitive impairment. Berarti fungsi luhur kita diperbaiki. Alzheimer, pikunan, maka akan bisa diatasi segera. Ketika sinar masuk, ketika gelombang masuk dalam tubuh kita, Bapak Ibu, akan dirasakan panas pertama. Maka akan merubah kimia dalam tubuh kita. Ini diperbaiki semuanya, naik, 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 naik. ATP production berarti tenaga kita naik. Bioelektriknya, listriknya juga diperbaiki. Bioenerginya diperbaiki. Jadi kalau Bapak Ibu treatment 2 minggu saja, sampai 3 minggu, ini sudah diperbaiki nih. Fungsi endotel diperbaiki, fungsi jantung diperbaiki, exercise toleran, kekuatan kita melakukan olahraga diperbaiki. Bapak Ibu lakukan lagi 8 sampai 12 minggu, maka semua kondisi sakit diselesaikan. Tidak ada lagi oksidatif stres, tidak ada peradangan, kanker juga selesai, tekanan darah dikurangi, aktivitas simpatik akan diperbaiki. Sehingga hasilnya apa yang ingin dari sini adalah terapi itu harus panjang masa, lifelong. Ini yang paling perlu. Supaya kita tidak sakit Bapak Ibu. Supaya kita tidak atau mampu menurunkan angka kesakitan, mampu menurunkan angka kematian karena terapi dengan panas. Terapi panas tadi sudah saya sorot, ATP, antioksidan, dan nitrik oksid. Ini obat kita. Kolagen produksi. Jika sinar masuk, maka kolagen akan meningkat. Otot diperbaiki, peradangan dikurangi, saraf diperbaiki, persendian diperbaiki, tulang diperbaiki. Lain pembuluh darah. Bapak Ibu, ketika kita menggunakan bioterafit, apalagi yang pro, maka komponen untuk menyebabkan peradangan itu diturunkan semua.
Jadi kita tidak mengalami satu peradangan apapun. Kalau terjadi kecelakaan 26 jam yang lalu, bengkak dan meradang, ketika gelombang tera masuk, biofita, baik biofit yang biasa, yang klasik, maupun yang pro, maka bengkaknya dikurangi. Maka peradangannya dikurangi. Lalu bagaimana dengan pulse elektromagnetik terapi? Teknologi medan elektromagnetik berdenyut, pulse, disertai dengan gelombang teranya. Bapak Ibu, ini melengkapi lagi. Kita tinggal duduk manis setengah jam, selesai persoalan kita. Kenapa demikian? Nah, ini ceritanya Bapak Ibu. Maka yang dituliskan di brosur untuk Parkinson, untuk otot yang tegang, obesitas, sakit sendi, sakit yang lain, sakit sendi pun, sakit tulang dan seterusnya, ini akan didapatkan. Demikian juga dengan stroke serangan jantung. Demikian juga dengan kegemukan seperti tadi saya sampaikan. Maka kita akan mendapatkan manfaat ini. Tidak perlu ada keraguan. Manfaatkan betul-betul eh, pas electromagnetic field therapy. Berarti kita menggunakan alat BioLife. Gelombang Tera P90. Kita lihat Bapak Ibu. Saya cari literatur sekali lagi. Apa yang didapat? Mohon maaf, mohon maaf ada jalan. Sorry. Ulangi. Ini yang didapat Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan BioLife, maka sel kita tidak hanya sekedar bisa memasukkan oksigen, tapi akan mengeluarkan karbohidrat, karbon dioksidanya secara sempurna. Sel kita tidak hanya makan, tapi sampahnya dikeluarkan. Tidak hanya minum, tapi sampahnya dikeluarkan. Jadi artinya apa? Dengan menggunakan BioLife, maka sehat sel kita. Kalau sel kita sehat, berarti organ kita sehat. Tidak sakit lambung, tidak sakit ini, tidak sakit itu. Karena seluruh sel kita sehat. Jadi, apapun persoalannya, saya ada persoalan di prostat, dok. Saya sakit pinggang. Apapun sakitnya, saya ada peredaran darah yang terganggu. Maka manfaatkan pulse electromagnetic field therapy. BioLife. 30 menit, peredaran darah lancar. Semua dapat. Detok dilakukan, anti-aging, obesitas diatasi. Semua fungsi organ membaik. Semua hormonal membaik. Saya cari literaturnya Bapak Ibu. Apa yang saya cari mekanisme kerja dari pulse electromagnetic field therapy. Dan bangga, kenapa bangga? Karena alat ini dahsyat. Ini mulai terapi Bapak Ibu. Dalam hitungan detik, ini detik, detik ke menit, jam ke hari. Maka sel kita sudah mengalami perubahan. Jauh berubah, ion kalsium, nitrik oksid meningkat, seperti hanya sinar tadi. Karena di sini juga ada gelombang tera. Jadi selain pulse electromagnetic therapy, selain panas yang dihasilkan oleh BioLife, maka kita mendapatkan gelombang tera sehingga kombinasi itu akan mempercepat penyelesaian sakit. Saya cari mengenai nitrik oksid. Dan nitrik oksid ini berhubungan sekali dengan stem cell. Maka ketika saya sudah mendapatkan ini yang menjadi kebanggaan. Ternyata Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, makasih. Sebagai kesimpulan, pulse electromagnetic therapy itu akan berefek pada osteoblas. Apa itu osteoblas? Osteoblas adalah bakal sel tulang, berarti stem cell. Akan mengalami proliferasi, akan mengalami diferensiasi, membelah, kemudian memperbanyak dan berbeda, bukan cuma tulang saja. Itu dimediasi oleh karena peningkatan nitrik oksid. Dan ini terjadi karena BioLife. Saya cari lagi literatur untuk penyakitnya, kardiovaskuler. Saya bangga karena kalimatnya bagus sekali. Can be considered a safe method. Berarti alat terapi yang aman. Karena bukan obat.
Karena bukan kapsul, bukan tablet, bukan suntikan, bukan pisau bedah. Untuk apa? Untuk berbagai penyakit kardiovaskuler termasuk gagal jantung, kardiak aritmia, dan hipertensi. Cari lagi literatur yang lain Bapak Ibu. Ini sama, barusan udah dapat. Mohon maaf. Hipertensi terus. Bagaimana dengan diabetes? Ini kebanggaan saya. Tolong dilihat kalimatnya. Menginduksi nitrik oksid. Memperbanyak induksi sehingga apa hasilnya? Menurunkan kadar gula darah puasa. Menurunkan HbA1c. Berapa dok angkanya? Saya kaget. Karena gula darah puasa dari 237 turun menjadi 127. HbA1c dari 10,46 turun menjadi 6,72 tanpa obat, tanpa suntikan insulin. Kemudian bagaimana dengan diabetes komplikasi? Ini udah ada kebas-kebasnya. Sama, ternyata panas, ternyata pas elektromagnetik mempunyai efek langsung. Ada kerusakan saraf, sehingga berpotensi akan memperbaiki kondisi-kondisi diabetes dengan komplikasi neuropati. Peripheral neuropati, diabetik peripheral neuropati. Kebas. Dok, bagaimana dengan sendi? Ini gambaran jelas Bapak Ibu. Ini rasa sakit. Ini setelah terapi, ini sebelum kontrol, tidak diterapi. Maka, signifikan sekali terapinya. Rasa sakit lain dengan ini caranya berbeda. Sini fast, di sini pakai Womack. Sama. Demikian juga dengan fungsinya. Ini kekakuan. Membaik dengan cara penilaian. Membaik. Berarti akan bisa melakukan lagi aktivitas seperti biasa Bapak Ibu. Dok, bagaimana dengan osteoporosis? Prinsipnya sama. Pas elektromagnetic therapy akan mempengaruhi stem cell. Maka terjadilah sel tulang yang baru, yang sehat. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Osteoporosis karena terlalu sering minum obat. Maka ketika pas elektroterapi dilakukan, stem cell yang dipengaruhi, osteoblas, osteosit, osteokas, pembuluh darah diperbaiki. Maka kita dapat sembuhnya. Terakhir, bagaimana dengan kanker? Ini breast cancer, Bapak Ibu. Hipertermi, ini kalimatnya bagus banget. Hipertermi sering digunakan sebagai adjuvan. Kombinasi dengan radioterapi, kemoterapi, dan terapi yang ada medis. Kita nggak usah mikirin medis, kita punya alat biolab, lakukan aja biolab untuk mendapatkan manfaat dari hipertermi. Demikian juga dengan yang cuci darah. Saya ingin treatmentnya di sini Bapak Ibu, gunakan biolab. Oh besok cuci darah, oh besok cuci darah. Tapi kalau menggunakan biolab di rumah, saya berharap sekali yang cuci darahnya 3 kali jadi 2 kali, sekali seminggu. 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu dahsyat. Sampai akhirnya tidak cuci darah. BioLife disertai dengan sabuk, isinya batu germanium. Maka ketika kita ngelihat manfaat batu germanium, meningkatkan imun sistem, anti tumor, antioksidan, anti peradangan, mengatasi oksidatif stres. Maka manfaatkan sabuk itu Bapak Ibu. Terakhir, silakan. Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan BioWife? Selama ini kita tidak terbayangkan dengan akupunktur, ada tusukan dan lain sebagainya. PT BAS memilih BioWife. Di dalamnya bukan sekedar chip, di dalamnya tidak hanya bertindak sebagai akupunktur,
akan mengaktifkan peredaran darah, tapi juga disertai dengan herbal. Maka selama 400 kali penempelan, herbal itu akan masuk Bapak Ibu secara pelan-pelan. Terakhir, karena waktu saya dibatasi 45 menit, kita punya produk. Manfaatkan lagi produk. Apa sih isinya? Sayuran, buah, ikan. Maka komplek. Nambah lagi usaha kita Bapak Ibu. Nanti ordinat. Kenapa kita perlu dengan ordinat? Karena kolagen. Tadi meningkatkan kolagen dengan gelombang. Sekarang kita suplai kolagen. Kita suplai antioksidan glutationnya dari ordinat. Maka kita akan dapat tambah. Demikian juga dengan propolis. Maka kita dapat manfaat dari propolis. Biofit, boost up-nya. Maka kita dapat. Seluruh kondisi sakit berarti kita akan bisa didapatkan dengan biofit. Kopi dongkrak nanti akan dibagikan. Bukan sekedar kopi, ini adalah kopi kesehatan. Bapak Ibu, Ibu Ira, terima kasih. Saya ngambil waktu persis 45 menit. Mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ira. Baik, terima kasih Dok atas materinya yang luar biasa pada malam ini. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Gimana? Rugi nggak tidak mengundang teman-temannya dengan keluarganya yang banyak pada malam ini? Nah, ini ada yang ngomong ke saya, Bu Ira saya rugi karena cuman hadir seorang diri, tidak bawa teman-teman teman-teman dan keluarganya. Apalagi Dokter Setio sibuknya luar biasa ya, jadi pembicara nasional. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, eh, saya punya begitu banyak pertanyaan dan juga banyak testimoni. Tapi sebelumnya saya serahkan dulu ke teman-teman. Bagi yang Yes. mau bertanya bisa langsung eh, angkat tangan atau bisa komen ya di kolom komen. Yes. Ini Betul. ada dari tadi nih, ada Bu Ratna Dok ya dari Makassar. Angkat tangan nih Bu Ratna tadi. Silakan Bu Ratna, ada yang mau bertanya? Mohon izin dulu bagi yang mau bertanya mungkin bisa buka kameranya ya. Ya, selamat malam, Bu. Baik, selamat malam Pak. Silakan yang mau Ya, nanya. memang ketepatan hujan deras. Jadi kurang kedengaran, Bu ya. Kedengaran kok Ada Pak. ada pasienku ini 9 tahun, dia epilepsi. Gimana, Bu? Bisa apa yang bisa sama dia umur 9 tahun? Ini Baik Pak, dari peserta dari epilepsi Medan dia. ya. Selamat, selamat malam. Dari Medan. Oke, satu-satu ya Pak. Tadi ini Dok mau langsung dijawab atau mungkin dikumpulkan dulu pertanyaannya? Bisa Lebih, dikeluarkan. lebih baik langsung dijawab Bu, supaya nggak lupa. Langsung dijawab aja ya. Baik Pak. Ini dari Medan nih Pak yang bertanya tadi. Silahkan Baik, Dok. Bapak Ibu, Pak Siburian dengan putranya 9 tahun masih kejang, masih ada kejangnya dan kejangnya masih rutin. Saya tidak tahu sehari atau seminggu berapa kali dan seterusnya, tapi masih ada kejang. Dan kejang ini terjadi perangsangan. Yang batasnya kalau kita tidak kejang, kalau anak kita cepat sekali menjadi kejang. Jadi levelnya itu pendek sekali. Kalau kita panjang, tidak mudah kejang. Kaget sedikit, mungkin kejang. Marah sedikit, mungkin kejang. Kenapa saya menceritakan ini dulu, Pak Siburian? Keseharian kita, atau kembali lagi, misal contoh, kan epilepsi nggak boleh berenang, nggak boleh kena air, apalagi nanti berjemur juga nggak boleh. Maka anak kita nggak sembuh-sembuh. Ini yang harus dipikirkan baik-baik. Jadi artinya apa? Kita harus memperlakukan anak istimewa ini, sekali lagi anak istimewa ya saya sampaikan.
Titipkan sama keluarga si Burian, karena keluarga mam- ada kekurangan sama sekali. Jadi kita nggak usah ada ketakutan. Nah, baru kita bicara alat. Karena ada alat Biovita, maka pakailah Biovita. Apalagi pakai Biovita yang Pro. Apa yang dilakukan? Tinggal di blow. Blow kepalanya, blow tulang belakangnya. Blow kepalanya, blow tulang belakangnya. Blow dadanya, punggungnya. Mungkin 2 sampai 10 menit tiap saat terapi. Kita hitung lagi. Kejangnya berkurang tidak. Tapi aktivitas lainnya itu harus normal. Ada satu pasien umurnya sudah 22 tahun, Pak Siburian. Dia sudah kuliah. Masih kejang. Konsultasi dengan saya pertanyaan saya sederhana di depan orang tuanya. Bang, kamu sudah merokok. Karena usianya 22 tahun udah di kampus. Dia melihat ke ibu bapaknya karena takut dimarahin. Iya, Pak Dok, sudah merokok. Saya bilang sama orang itu, karena dia udah dewasa, bukan bukan 6 tahun, bukan 7 tahun. Udah dewasa. Kalau mau kejang, tahu kan? Apa aja yang dirasakan sebelum kejang, tahu kan? Tahu dong. Maka saya minta dengan sangat ke anak ini, 22 tahun. Setiap mau kejang, nyalakan rokok itu. Bayangkan Bapak Ibu. Setiap mau kejang, nyalakan rokok itu. Bukan untuk dirokok, tapi dialihkan, Bapak Ibu. Dialihkan ke kegiatan lain. Yang kedua lagi, saya senang sekali karena ini serius banget. Bapak Ibu sangat-sangat serius. Berenanglah sampai kejang. Kenapa saya menyampaikan itu? Setiap kita di kolam renang, pasti ada tanda-tanda tersendiri, ada catatan tersendiri. Salah satunya kalau dia epilepsi, maka harus disampaikan ke pemilik kolam atau ke penjaga kolam. Jadi kegiatan berenangnya dia bisa lakukan. Ditungguin sama orang lain. Maka akhirnya sehat. Terus, basket. Nggak pernah main basket ya? Nggak pernah olahraga? Iya dong. Olahraga sekarang sampai terjadi kejang. Maka hasilnya, Pak Suburian, obat-obat itu dikurangi, dan dia bebas dari kejangnya. Apalagi usianya baru 7 tahun. Ini Depakot lagi, obat kejang lagi, obat epilepsi lagi. Nggak selesai, Sar. Biarkan dia olahraga, biarkan dia bermain sampai kejang, kita yang nungguin. Di rumah terapi dengan Biofit. Karena masih kecil. Boleh sebetulnya pakai BioLife juga, tapi kekuatannya 1 2. Karena kan dilarang kan untuk anak kecil dewasa BioLife. Bukan dilarang sebetulnya. Perusahaan tidak mau beresiko. Anak kecil, kakinya kecil, nanti listriknya yang masuk juga akan berbeda. Maka kekuatannya, intensitasnya 1 2 udah cukup. Dan tidak perlu berlama-lama. 5 menit sudah cukup, 10 menit sudah cukup, bukan setengah jam. Maka anak itu akan dapat listrik, Pak. Akan dapat untuk mengontrol epilepsi. Mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan untuk Pak Siburian sekeluarga. Saya kembalikan ke Ibu Ira. Bu Ira silakan. Baik, terima kasih dok dan terima kasih atas pertanyaannya Bapak Bosfer dari Medan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Kota Palu, pada usia berapa penggunaan BioLife dan blower dan berapa kali sehari untuk pengobatan? Dari Ibu Ini di itu Radia ya. di Palu. Oke, dari Ibu Radia Kasim. Ya, Pada usia berapa penggunaan BioLab blower? Kalau blower, Ibu Bapak, blower itu bayangkan panas dan bayangkan cahaya. Tolong pikirkan baik-baik. Karena BioFit itu adalah diberikan blower, mendapatkan panas, mendapatkan cahaya. Jadi apa artinya? Sama dengan matahari. Ibu, Ibu Radia, ingat nggak? Kalau ada bayi yang baru lahir, sehari 2 hari masih kuning badannya. Apa yang dilakukan di rumah sakit? Dikasih cahaya.
Jadi tempat tidur khusus itu dengan cahaya, berarti dengan gelombang. Atau ketika pulang ke rumah apa anjuran orang puskesmas? Harus sering-sering dijemur. Jemur. Jadi artinya biofit itu bisa digunakan semua usia. Hmm. Pakailah waktu dan pakailah kekuatan. Diatur, apalagi yang biopro. Biopro kan luar biasa. Biofit yang pro itu 10 jam dan sebagainya. Kita tidak perlu sampai ke sana. Buat anak kita sederhana. Lalu bagaimana dengan BioLife? BioLife ini dewasa karena panas. Jadi anak kecil bagaimana dok? Pasti perusahaan tidak akan memberikan komentar, memberikan apa namanya, memberikan satu catatan boleh. Tapi saya udah ilustrasikan tadi. Kalau bapak ibu mau menggunakan BioLife, apalagi usianya udah masuk mendekati 12 tahun karena udah masuk dewasa, silahkan. Tapi kekuatannya satu, kekuatannya dua. Waktunya jangan sampai setengah jam. Cukup 5 menit, cukup 10 menit. Maka kita dapat. Mungkin itu, Bu Radia. Saya kembalikan lagi ke eh, Ibu Ira. Silakan Bu Ira. Ini ada yang hands up nih. Ada yang angkat tangan juga. Silakan. Bu Ira, kalau Bu Ira terkendala, saya akan langsung menyampaikan. Ini dari dari Pak Supri atau Ibu Supri. Malam dok, izin tanya bagaimana penanganan pasien kanker paru-paru yang udah masuk stadium 4 dan udah disarankan operasi dan kemo. Mohon pencerahannya dok. Kalau sudah bicara medis, pasti ini. Belumnya di Facebook juga. Medis itu pasti akan mengajarkan kita untuk operasi, untuk Udah, kemo. udah kelewat filter memang. Saya tidak ingin ke sana, Pak Supri. Saya tadi menyampaikan buah dan sayur. Buah dan sayur itu makanan yang tidak disukai oleh sel kanker. Apalagi sel kankernya sudah sedemikian banyak karena sudah stadium 4. Maka untuk stadium kanker seperti ini, jangan makan hewan lagi. Dokternya yang Halo, bisa tidak bersuara dulu, bisa di-mute dulu audionya. Bapak Ibu, kalau kita tidak ngasih makan ke sel kanker, maka paling tidak sel kanker udah gelisah. Makanan sel kanker itu adalah daging, ikan, ayam, telur, seafood. Jadi stop dulu makanan hewan. Sel kanker itu tidak suka dengan olahraga, maka lawan dengan olahraga. Sel kanker itu tidak suka dengan matahari, maka kita harus berjemur. Sel kanker itu tidak suka dengan gelombang terak, maka manfaatkan gelombang terak. Tadi saya belum menjawab. Berapa kali sehari? Bisa 2, bisa 3 kali. Bisa 2, bisa 3 kali, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lakukan rutin 2, 3 kali terapi di rumah, maka sel kanker dengan stadium 4, stadium sekian pun, lama-lama seperti tadi perjalanan akan berkurang, 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 berkurang. Jangan ada keraguan di sana. Ayo kita buktikan. Tadi Bu Ira udah bilang, banyak sekali testimoni. Maka kita akan dapatkan kesan. Itu buat Ibu Pak Supri, terus kemudian siapa lagi? Wanda. Untuk skoliosis apa bisa dok? Skoliosis berarti kemiringan dari tulang belakang. Miring dan tidak sempurnanya letak dari tulang belakang itu karena atau melibatkan juga otot. Kalau ototnya kita blow, kalau ototnya kita perbaiki dengan treatment, lebih rileks, maka skoliosis akan berkurang. Tapi tidak bisa menggantungkan ke sana karena dia harus diposisikan lagi, harus diretraksi, harus diatur lagi. Nah, itu tugas. Jadi berarti fisioterapi dilakukan, di rumah dilakukan dengan alat kita. Maka kita dapat dengan skoliosis. Ibu Wanda, NTB, Sumbawa. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bu Wanda Nia dari Sumbawa NTB. Saya punya anak yang penyakit sinusitis.
Dia nggak bisa terkena angin, debu sedikit langsung pilek. Bagaimana dengan panangan? Blow, Bu. Saya tidak melihat usianya berapa. Di blow aja. Masukkan panas ke dalam tubuh anak kita. Masukkan gelombang tera ke dalam tubuh kita. Kalau ibu ada BioLife, pakai BioLife. Berarti memasukkan panas lagi. Memasukkan gelombang tera lagi. Kalau ibu ada BioWife, tempelkan. Ketika itu dimanfaatkan, sinusitis selesai, Bu. Jangan berpikir lama-lama. Terapi rutin 2-3 kali. Kurangi makanan hewannya, maka selesai. Olahraga tetap dilakukan, berjemur tempat dilakukan, dia akan mudah sekali menyelesaikan dengan sinusitis. Mungkin itu yang bisa disampaikan ke Ada lagi dok, ini pertanyaan di kolom komentar. Skoliosis. Sudah, tadi Apa skoliosis bisa, sudah dok? Bu Ira. Sudah ya? Sudah. Oke. Skoliosis kita punya, mohon maaf, kita punya tugas merelaksasi otot di kanan kirinya tulang belakang. Maka ketika itu rileks, skoliosis sudah berkurang. Tapi balik lagi, tadi saya sudah menyampaikan, terapis perlu, ditraksi perlu, diperbaiki satu persatunya perlu. Maka kita akan dapat. Demikian untuk Bu Ira, silakan. Oke, baik. Dok, sebelumnya saya mau nanya dulu, kira-kira ada berapa pertanyaan lagi, Dok? Saya sudah tidak ada lagi sebetulnya waktunya karena sudah lewat dari Oh, 20-31. Tapi silakan oke. teman-teman kalau memang masih ada Ini silakan. masih, ya Dok,